Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Sehat semuanya? Sudah teratur belum? Oke, untuk hari ini coba yang tidak berangkat siapa? Adi, selain Adi siapa? Karena Adi tadi orang tuanya dia mengizinkan melalui WA bahwa Adi sedang masuk angin. Nah, selain Adi ada? Tidak ada ya? Oke. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, baik lahir maupun batinnya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran coba masih ingat ya dengan apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hidup yang bermanfaat. Nah, sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa ini ya, saya tampilkan hadisnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia menurut Rasulullah adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal apa? Nah, tentu dalam hal yang positif. Nah, maka kita terus berusaha belajar menjadi pribadi yang bermanfaat. Oke, ini. Jadi itu bahwa menurut Nabi bahwa manusia yang paling baik ya di mata Nabi dan tentu di mata Allah SWT adalah manusia yang hidupnya bermanfaat. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, nah kembali saya mengingatkan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu membaca dengan fasih dan tartil ayat tentang hidup penuh manfaat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis manfaat daripada menghindari sikap hidup yang berkoyak-koyak, sum'ah, riya, takabur, dan sah. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan konten dan paparan tentang hidup manfaat. Yang keempat, peserta didik mampu menghindari. Nah, itu adalah puncaknya. Kalian diharapkan untuk bisa mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tapi sebelum jauh untuk pembahasan materinya, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa bersama-sama dulu. Ya, oke, untuk ketua kelas bisa untuk berdoa. Bapak duduk syabrak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita berdoa itu menjadikan kita lebih sadar ya bahwa dalam hidup itu pandai apapun kita, sepinter apapun kita,
secerdas apapun kita sebagai manusia tetap tidak bisa lepas dari yang namanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan itu setiap saat, setiap hari kita harus selalu menambahkan kadar kualitas keimanan kita kepada Allah. Oke. Nah, hari ini saya kita semua mempelajari kitab ini ya. Kitab Hidup Bermanfaat itu dengan metode TIPEC yang mana pada dasarnya metode TIPEC itu adalah bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang saya tanya, ada yang nggak punya HP? Ada, yang nggak punya ada? Nggak ada. Sekarang nggak ada, bahkan HP kalian sudah canggih-canggih, bahkan sampai Apple harus keluar. Bukan HP ini semua, tapi cuma lambat bisa sing bawa tuh. Oke. Nah, dengan kalian memiliki HP, maka alangkah baiknya kita gunakan sebagai pendukung untuk proses pembelajaran. Tidak hanya di dalam pembelajaran PAI, tapi di pembelajaran mata pelajaran lain, fisika, kimia, bahasa Indonesia, dan semua mata pelajaran yang lain, bahkan di luar mata pelajaran sekolah, kalian bisa mendapatkan materinya melalui media sosial. Karena perkembangan teknologi sekarang itu sangat luar biasa. Oke. Nah, berkaitan dengan hidup yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan cara menghindari apa? Hidup yang bergoyang. Oke, masih ada yang ingat tentang pengertian hidup yang bergoyang itu bagaimana? Contohnya apa? Coba katakan. Yang menghambur-hamburkan. Wah, ayo. Sekarang TikTok ada keranjang kuning, candu, keranjang kuning ada. Jadi senangannya buat TikTok, keranjang kuning buat PC satu. Go 1 jam kemudian yang masuk bareng apik lagi, keranjang kuning. Nah, tidak apa-apa kalau cuma memasukkan ke dalam keranjang kuning. Tapi perihal dibeli atau tidaknya tentu melihat bagaimana. Apakah barang itu sudah diperlukan atau memang hanya sekedar untuk meeting gengsi. Oke, selain moya-moya ada yang namanya riya dan sum'ah. Nah, apakah itu riya dan sum'ah? Oke, Mbak Dani. Sikap manusia yang suka memamerkan kebaikan. Oke, sikap manusia yang suka memamerkan kebaikan. Ada nggak di antara kalian seperti itu? Nah, mungkin masih ada entah dalam hal perbuatan baiknya atau barang baru yang dimilikinya suka dipamer-pamerkan. Padahal hal tersebut itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hal tersebut itu malah disenangi sama mereka bangsa iblis. Nah, maka dari itu coba saya sedikit ada video pembelajaran berkaitan dengan materi ini. Juga tidak gampang ya, karena mungkin sinyalnya juga. Nah, coba diperhatikan. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak. Tapi aku ingin tipe yang terbaru, biar gak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik, gak sayang sama anak. Bukannya gitu. Tapi kita gak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku gak mau tahu harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat datang HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu. Kayak lihat aku aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau temenan sama kamu. Lagi, bisa gak kamu angkat diri? Sungguh dalam nasib. Mereka suka mengikuti sifat
tidak pernah menganggapku. Maksudnya, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubahiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat tingkat kepada Tuhannya. Ya? Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Tolong aku. Tenang saja kawan. Aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati, berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kami yang kafir. Oh, jangan mengaku ya Pak, mau nggak tuh? Cuma satu emang dikit, ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Jangan ke 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh Bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak Bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M Bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah, aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Ya betul. Aduh Bang, jantung Bang. Aduh. Udah Bang, jangan keluarin apa-apa lagi Bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kekokilan abang lagi. Oh ya udah, aku buang aja kalau itu. Kok dibuang? Emang apaan Bang? Yakin mau dengar? Iya Bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosen? Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kamu beli buat kasih pelajaran orang yang suka lihat dan suka sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma bau hijau pilihan yang saya dapat sepenuh hati seperti anak sendiri. Apa? Sesungguhnya paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan, maka kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Maria. Si Sobri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Lihat teman-teman di surga, dia datang sama aku, dengar anak langsung dari masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus jauh doang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku gak yakin sholatku sah kalau makmum sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Culam, apa dia orangnya? Benar, dia adalah target kita. Hei, dengar ya, aku ini orang paling baik sekampung ini. Target, yang benar aja dong. Ternyata benar Culam, dia mengidap penyakit ujuk. Penyakit apaan? Aku sehat dan bugar kok. Bahkan sehari bisa ke masjid sampai 7 kali. Maksudnya adalah penyakit hati. Ujuk itu seperti engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain itu sedikit, sehingga kamu merasa berbangga diri seolah-olah orang lain tidak ada yang sebaik kamu. Nah, memang benar kok kenyataannya. Dari mana benarnya? Memang kami yang dapat amal orang sekampung ini? Tidak juga sih, tapi kan sehari-hari kelihatan nggak ada yang ibadahnya rajin kayak aku. Dengar, ibadah itu butuh keikhlasan. Kalau kamu banding-bandingkan, bisa gugur nilainya nanti. Gitu ya. Terus bagaimana dong cara membuat penyakit ujuk itu? Dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang diuji dengan sifat ujuk,
hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ya, tapi masalahnya aku nggak merasa punya aib atau kekurangan. Jadi gimana dong? Oke, jika kamu merasa tidak memiliki kekurangan, maka cara menghapus bujuk lainnya adalah dengan mengingat musibah dan siksanya. 3 perkara yang mendasarkan rasa pelit yang tidak hati, malah nafsu, dan wujudnya seseorang yang menghadap dirinya sendiri. Cukup, mengapa kamu menyiksaku? Kemana aku daripada bodoh? Mengapa tidak ada yang menolongmu? Apa ibadahmu? Kau harus bersama sangka dirimu, sangka dirimu pada saudara-saudaramu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Puji-puji diri kalian sendiri dengan cara ujub dan takabur. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan sih Joko panggil-panggil? Kamu Umi aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Iya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Kamu siapa? Ya elah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kepedean cuy. Kita adalah penjaga tim. Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong. Secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih yang bikin sifat iri itu dipuji oleh Allah. Memang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri masih pakai dengki. Itu lebih parah lagi. Maksudnya karena sifat iri itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahala yang akan dihilangkan. Benarkah? Jagalah dari hasad dan sesungguhnya hasad merusak nilainya sebagaimana Nabi yang memakan kehilangkan. Ibarat surga sudah ada di depan mata dan pahala akan menjadi pijakannya. Tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakan itu harus diberikan jadi gitu ya, saya juga yang bakal bilang. Makanya, jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak membolehkan iri hati kecuali terhadap 2 orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Itu adalah beberapa saya berharap dari tayangan video tadi kalian bisa mengambil kesimpulan berkaitan dengan hidup yang bermanfaat itu ketika kita mampu menghindari sikap hidup yang berkoyak-koyak itu bagaimana, kemudian mampu menghindari riya, pamer, sum'ah, dan apa lagi? Ujub, ya, pamer ya. Ujub itu juga pamer. Nah, kemudian ada takabur dan juga hasad. Di mana perbuatan-perbuatan tadi yang ada di dalam video itu menunjukkan bahwa semua itu adalah hal yang sangat disenangi oleh siapa? Setan atau iblis. Maka dari itu, kalau kita pengen selamat, pengen hidupnya tenteram, pengen hidupnya enak, jangan pernah melakukan apa saja hal-hal yang disukai oleh setan. Tapi kita sebagai orang yang beriman harusnya mampu melakukan sesuatu yang memang disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sesuatu yang memang sama Allah itu
wajibkan sholat 5 waktu misalnya, jangan pernah ditinggalkan. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang saya ingin kalian berdiskusi kelompok. Untuk hari ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Nah, Ar-Rahman, kelompok Ar-Rahman sudah sini ya. Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, dan Al-Malik. Nah, nanti silakan saling berdiskusi, mempelajari, memahami dari materi ini, kemudian apa yang kalian pahami dengan memanfaatkan aplikasi masing-masing. Silakan kalian membuat sebuah desain dengan menggunakan Canva ya, sebagai Canva sebagai alat untuk menambah kreativitas kalian dalam proses pembelajaran. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nanti ketika kalian sudah selesai membuat desain presentasinya, bisa ditampilkan ke depan untuk dipresentasikan di hadapan teman-teman ada. Gitu ya? Ada pertanyaan? Gak ada. Kalau nggak ada, silakan bisa fokus dengan kelompok kalian masing-masing. Yuk, silakan boleh berhadapan untuk fokus diskusi. Silakan langsung dibuka HP-nya, dibuka Canva-nya, sehingga kalian bisa langsung bekerja, belajar bersama-sama untuk membuat desain presentasi kalian nanti. Harus saling berkontribusi, karena di sini kalian akan kelihatan bagaimana nilai kerjasama kalian, bagaimana kerja kalian. Silakan. Oke, untuk waktu diskusi cukup ya. Oke, cukup. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan teman-teman kalian. Untuk yang pertama kali mempresentasikan dari kelompok mana? Belum saya tunjuk. Ayo, dari kelompok. Pak, dulu. Kesa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Rahim akan mempresentasikan dan ini jujur pertemuan dari kepada yang sempat pada bulan yang bisa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rasid, absen 16. Saya Ikhwan Nyata, absen 19. Saya Jimas Afiran Sama, absen 19. Kami yang pertama goyang-goyang, dapat 2
kalian itu Islam dan Islam berbelajarkan langsung saya di rumah dan dia berbelajarkan harta yang tidak sesuai kebutuhan tapi sesuai dengan keinginan. Dia adalah melakukan kerja supaya mendapatkan dia. Kegiatan kebaikan yang dilakukan pada orang lain. Takabur adalah sikap manusia yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Kesan bahwa jika membawa yang orang susah bersyukur hidupnya sehingga sekali ini dengan kenikmatan hidup orang baik. Ada pertanyaan untuk kelompok Aroim? Ada? Ya, kalau nggak ada bisa diakhiri Mas. Demikian pesan dari kami. Jika ada masalah untuk kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang kedua selanjutnya sekarang yang Arroman dulu ya. Silakan untuk Arroman bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja yang diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arafah ini merepresentasikan diskusi tentang menjalani hidup bermanfaat dan menjadi saya orang yang semangat. Yang itu orang perilaku kemudian atau orang yang atas bisa dan boros atau tampil dalam mengerjakan data yang kemudian terpisah sebuah kaitan tampil atau boros adalah perilaku membelajarkan data tidak pada sebagainya. Dan terpisah adalah membelajarkan data melakukan relasi data sehingga melakukan proses dan tidak ada di dalam hal itu ya, secara bahasa Quran berarti masalah tindakan secara bagaimana memberitahukan atau mempergunakan ambil itu yang dilakukan kepada orang lain agar tentunya mendapat pujian atau kemudian. Sedangkan dia secara pendapat berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah dia yaitu melakukan itu dengan niat supaya mendapat pujian atau kemudian dari orang lain. Kalau pada sikap seseorang yang menunjukkan sikap sombong atau merasa lebih kuat dari diri orang lain. Orang takabur selalu merayakan meninggalkan orang lain, jadi melakukan korban meninggalkan orang lain dan melakukan saat kita tidak sifat seseorang yang merasa semuanya meninggalkan orang lain karena memperoleh sesuatu nikmat dan berusaha meninggalkan tersebut. Ini betul yang orang kalau makan akhirnya rasa benci dari segala sesuatu yang dimiliki orang lain dan bukan dasar tidak ataupun sebesar. Sekian informasi dari kami. Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir adalah kelompok Al-Malik. Ayo Mas, minta tolong Mas. Al-Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dia adalah menambahkan amal soleh kepada manusia akan mendapatkan kehidupan atau mendapatkan ilmuwan dari semua adalah menjalankan atau memberitahukan amal soleh yang sebelumnya tersembunyi kepada manusia agar mendapatkan kehidupan atau ujian dari mereka atau mendapatkan ilmuwan dari Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih atas kinerja kalian sehingga kalian sudah mampu berdiskusi dengan baik sekaligus mempresentasikan, menunjukkan hasil kerja kelompok kalian di depan teman-teman kalian dengan memanfaatkan teknologi HP, memanfaatkan aplikasi Canva, sehingga harapannya adalah dalam proses pembelajaran kalian lebih kreatif lagi dalam menggunakan teknologi, karena teknologi yang berkembang saat ini sangat luar biasa sehingga harusnya kita mampu mengikutinya terlebih lagi dalam hal pemanfaatan untuk proses pembelajaran. Nah, dari itu semua, dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian, kira-kira kesimpulannya apa? Coba angkat. Oke, silakan Mas. Penting bagi kita sebagai manusia, apalagi sebagai seorang muslim, untuk menumbuhkan kesadaran diri bahwa semua yang ada pada diri kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang perlu kita tingkatkan adalah rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Berarti simpulannya apa lagi? Secara garis besar menumbuhkan rasa kesadaran, ya. Menumbuhkan kesadaran sebagai manusia bahwa semua yang ada dalam hidup kita, entah itu berupa fisik, kesehatan, apalagi materi, itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal yang paling mendasar harus kita tumbuhkan dalam diri kita adalah rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Oke, setelah ini saya akan memberikan lembar kerja KPD sebagai evaluasi kita untuk hari ini. Nanti saya share di grup WA, Google Form, silakan bisa untuk dikerjakan. Itu ya. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Closing statement dari saya adalah tetap semangat, tetap jaga kewarasan, jangan lete, jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Karena hidupmu yang pasti dalam hidup adalah semua orang akan mati, tapi tidak semua orang yang mati bisa memberikan hati. Itu oke. Sebelum saya akhiri salam bisa dipimpin berdua dulu untuk ketua kelasnya. Ya, silakan ditata dulu tempat duduknya sehingga Mas berdoa pun kalian merasa lebih khusyuk. Oke, silakan Mas pimpin Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Silakan istirahat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Bila terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.